Hari ini anggota alumni Aksi 212 kembali mendatangi kantor Komnas HAM. Mereka meminta Komisioner Komnas HAM untuk mengeluarkan rekomendasi atas dugaan pelanggaran HAM berat oleh Presiden Joko Widodo. Anggota alumni Aksi 212 mendesak Komnas HAM untuk mengeluarkan rekomendasi atas dugaan pelanggaran HAM berat oleh Presiden Joko Widodo. Penetapan Rizik Syihab sebagai tersangka kasus percakapan intim dinilai sebagai bentuk kriminalisasi dan penistaan terhadap ulama. Dengan rekomendasi Komnas HAM, mereka akan mendesak DPR untuk mengadakan sidang istimewa pemakzulan Presiden. Ini adalah kali ke-7 anggota alumni 212 menyambangi Komnas HAM. Saat ini Rizik Syihab telah masuk daftar pencarian orang dan diketahui berada di Arab Saudi. Selain kasus pornografi, Rizik juga menjadi tersangka kasus penghinaan simbol negara dan Soekarno. Rencananya para pendukung akan menjemput Rizik saat pulang ke Indonesia. Ini konflik bisa terjadi, pecah. Contoh, ini kan ulama dikriminalisasi, umat marah. Nah kalau umat marah siapa yang bisa tahan? Siapa yang bisa tahan? Siapa yang bisa nahan kalau udah umat marah gitu. Nah jadi yang bisa meredam ini kan Pak Jokowi. Gampang, sebenarnya aja gampang, selesaikan. Oke, bikin SP3 oleh Kapolri, terus suruh Jaksa Agung bikin SKP 2, sudah selesai, ini aman, selesai. Terjadi rekonsiliasi dengan aman. Jadi nggak kosnya nggak mahal, kita pun mungkin nggak capek, presiden pun juga bisa menjalankan program dengan baik. Tapi kalau kayak gini itu umat akan mau terus, umat ini pejuang semuanya. Koresponden CNN Indonesia Mahardika Utama berada di kantor Komnas HAM Jakarta saat ini. Dika, apa pesan yang ingin disampaikan para simpatisan Rizik Syihab dalam aksi ini? Ya, selamat sore Eva. Dalam aksi yang sudah berlangsung 7 kali ini, rutin setiap hari Jumat di kantor Komnas HAM Jakarta Pusat ini, masa menginginkan agar kriminalisasi terhadap sejumlah ulama yang kita tahu bahwa sejumlah ulama saat ini tengah didera kasus hukum atau kasus pidana di kepolisian, di antaranya di Polda Metro Jaya. Al-Khotot diduga melakukan tindakan makar dan saat ini tengah mendekam di Makobrimob Kelapa II Depok. Sementara Rizik Syihab dari Front Pembela Islam juga dijerat dengan sejumlah pasal. Yang terbaru adalah pasal dugaan percakapan pornografi begitu, yang saat ini juga tengah dijadikan tersangka oleh Polda Metro Jaya. Masa mendesak Komnas HAM agar menerbitkan rekomendasi terkait adanya dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh penegak hukum terhadap sejumlah ulama. Komnas HAM sendiri sudah membentuk tim investigasi sejak 1 bulan yang lalu dan menerima sekitar 20 delik aduan terkait dengan dugaan adanya pelanggaran hak asasi manusia. Tadi dalam pertemuan yang berlangsung selama sekitar hampir 2 jam, dengan perwakilan dari massa yang diwakili oleh Egy Sujana, kuasa hukum dari Rizik Syihab bersama dengan sejumlah perwakilan dari alumni 212, diantaranya adalah Ansufri Sambo, dengan sejumlah komisioner Komnas HAM yaitu Siani Indriani dan juga Natalius Pigai, menyatakan bahwa pihaknya mendesak agar Komnas HAM menerbitkan atau meminta rekomendasi kepada pihak penegak hukum ataupun juga kepada presiden bahkan agar penegak hukum dalam hal ini adalah kepolisian menerbitkan surat peringatan ketiga atau maksud saya SP3 terhadap kasus-kasus yang saat ini tengah mendera para ulama. Artinya kasus hukum yang saat ini tengah diproses itu harus dihentikan oleh pihak kepolisian, dan pihak dari Komnas HAM sendiri berjanji bahwa investigasi masih terus berlangsung dan yang terdekat pada pekan depan, lebih tepatnya pada hari Selasa sampai pada hari Jumat pekan depan, Komisioner Komnas HAM akan melakukan roadshow atau bertemu dengan sejumlah pimpinan lembaga tinggi negara, di antaranya adalah bertemu dengan Kapolri, Panglima TNI, dengan Menko Polhukam, Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri dan sejumlah pihak lainnya untuk memaparkan temuan dari investigasi yang dilakukan terhadap 20 aduan yang Komnas HAM terima, apakah ada pelanggaran hak asasi manusia ataupun juga tidak ada. Tetapi menariknya, tadi dalam pertemuan tersebut Natalius Pigai maupun Sian Indriani menjanjikan bahwa pihaknya juga akan meminta lembaga tinggi negara tersebut untuk menghentikan perkara yang saat ini tengah ditangani oleh pihak kepolisian atau menerbitkan SP3 begitu. Itu artinya secara tidak langsung Komnas HAM sendiri sudah membuka hasil investigasi bahwa ada dugaan tindak pidana
hak asasi manusia, pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh pihak kepolisian saat ini tengah dilakukan investigasi oleh pihak dari Komnas HAM. Dan sementara itu massa sendiri masih akan terus menunggu dan akan menggelar aksi kembali di Komnas HAM ini pada Jumat pekan depan. Dan tak hanya itu, massa juga akan melakukan aksi yang lebih besar lagi, yaitu aksi bela ulama pada 9 Juni mendatang di depan Masjid Istiqlal. Ini juga untuk merespon bahwa mereka menganggap Presiden dalam hal ini Joko Widodo tidak merespon konsolidasi yang diinginkan oleh massa dari alumni 212 ataupun juga dari pendukung Rizik Syihab. Eva. Ya, selain melakukan aksi massa, apakah para simpatisan ini juga berupaya untuk meminta Rizik Syihab pulang ke Indonesia? Karena memang yang menjadi permasalahan adalah kesaksian atau bagaimana sebetulnya versi cerita dari Rizik atas kasus yang menjeratnya ini. Ya, tadi saya baru saja berbincang dengan Egy Sujana, kuasa hukum dari Rizik Syihab, yang mengaku bahwa dirinya juga sudah bertemu dengan Rizik di Arab Saudi. Rizik justru bertanya pada Egy bahwa kapan seharusnya dia pulang ke Indonesia begitu. Tetapi tadi Egy Sujana menyatakan bahwa dirinya menyarankan Rizik Syihab untuk tidak usah pulang dahulu ke tanah air untuk mengantisipasi atau mencegah adanya tindakan-tindakan radikalisasi dari pendukung Rizik Syihab yang bukan tidak mungkin terjadi. Dan tadi massa juga atau perwakilan dari Presidium 212 juga menyatakan bahwa di bulan Ramadan ini akan dilakukan semacam revolusi putih begitu, karena tanpa adanya tumpahan darah mereka menjanjikan seperti itu. Tetapi jika nanti Rizik Syihab pulang ke Indonesia, maka pendukung Rizik ini akan melakukan penjemputan langsung di Bandara Soekarno-Hatta dengan jumlah massa yang cukup besar. Tentu ini masih menjadi wacana, belum bisa kita yakini kebenarannya, dan sampai saat ini juga pihak kepolisian masih terus melakukan upaya untuk memulangkan Rizik Syihab dengan berbagai cara. Kita tahu bahwa kemarin sudah dilakukan gelar perkara oleh pihak dari Polda Metro Jaya, dan juga Rizik sudah dimasukkan ke dalam DPO atau daftar pencarian orang. Dan pihak dari kepolisian sendiri masih melihat apakah ada kemungkinan untuk diterbitkan red notice terhadap 190 negara untuk memulangkan Rizik Syihab ke Indonesia untuk mendalami lagi atau untuk melakukan proses hukum lebih lanjut terkait dengan dugaan pornografi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 yang disangkakan terhadap Imam Besar Front Pembela Islam ini. Eva. Baiklah, Mahardika Utama melaporkan langsung dari kantor Komnas HAM Jakarta. Terima kasih.